materi pura-pura. Nah, masih dalam pembelajaran jarak jauh ya. Saya harap kalian semua sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, kita akan masuk ke materi. Oke, sudah siap? Oh ya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe and like. Kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Seperti biasa, saya akan menyampaikan agenda pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, untuk agendanya, yang pertama, kalian wajib untuk mengisi absensi yang sudah saya sediakan linknya. Kemudian yang kedua, kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, ini mengenai latihan. Nanti kalian akan mengerjakan latihan di link yang telah disediakan. Dan yang keempat, kita akan saya sampaikan mengenai persiapan ulangan bab 1. Ini agenda kita hari ini. Kita lanjutkan ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai struktur dan fungsi rangka, kemudian struktur dan fungsi sendi. Masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan mengulas sedikit dan akan menambahkan 2 subbab yang belum kita bahas, yaitu struktur dan fungsi otot, dan yang terakhir yaitu mengenai upaya menjaga sistem gerak pada manusia. Nah, ini adalah peta konsep yang sudah saya berikan minggu lalu. Kita sudah sampai di tulang rawan. Nah, nanti kemudian di tulang keras, ini kita sudah membahas sebagian, yaitu di bagian berdasarkan posisi, ada tulang tengkorak, tulang anggota tubuh, dan tulang anggota gerak. Jadi kita akan melanjutkan di bagian tulang keras untuk berdasarkan bentuk dan persendian otot serta gangguan pada sistem gerak. Oke, kita lanjutkan. Saya akan mengulas sedikit mengenai rangka. Rangka ini terbagi menjadi berapa? Berdasarkan strukturnya ada dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah tulang rawan dan yang kedua ini adalah tulang keras. Jadi masing-masing dari bagian tersebut ini memiliki bagian. Kita akan bahas dulu kita akan bahas untuk tulang rawan. Nah, tulang rawan ini ada 3. Sudah kita bahas ya. Ada apa saja? Yang pertama tulang rawan hialin, kemudian yang kedua itu adalah tulang rawan elastis, dan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti slide yang sudah saya berikan. Kemudian untuk selanjutnya kamu perhatikan, ada gambar apa ini? Ya, ini adalah Upin Ipin. Kalau kamu lihat, Upin Ipin itu suka makan apa ya? Suka makan paha ayam goreng. Nah, kenapa saya mengambil contoh ini? Karena hubungannya dengan tulang rawan ini salah satunya terdapat pada tulang paha. Kalau coba kamu perhatikan gambar, bagian dari tulang paha ayam di bagian atas terdapat tulang yang berwarna putih yang saya beri lingkar berwarna merah. Nah, itu adalah tulang rawan. Pernah makan? Pasti pernah lah ya. Nah, ada juga di bagian lain seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Saya yakin pun kamu pasti tahu. Nah, ini adalah bagian dari tulang rawan. Di manakah letak atau ciri-ciri dari tulang rawan ini? Ciri-cirinya adalah yang pertama, kamu perhatikan gambarnya, kan ada 3 di situ, hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, saya ambil contoh pada hialin. Hialin ini memiliki ciri-cirinya adalah pertama, kondrositnya itu terletak di dalam lakuna. Jadi ada kondrosit dalam lakuna dan dikelilingi oleh matriks. Ya, jadi ini contoh dari tulang rawan hialin. Selanjutnya, di manakah tulang rawan hialin
letaknya ya, letak di mana? Nah, kamu perhatikan gambar ini ya. Pada rangka ini, tulang rawan hialin itu terletak di batang tenggorokan yang kita bahas kemarin ya, cincin trakea. Kemudian ada di bagian dada dan di bagian rusuk. Nah, ini adalah tulang rawan hialin. Kemudian ada juga tulang rawan elastis. Di manakah letaknya? Kamu perhatikan gambar lagi ya. Nah, pada gambar, tulang rawan elastis itu terletak di bagian luar telinga atau yang kita katakan sebagai cuping telinga. Ini ya, cuping telinga. Kemudian di bagian hidung atau dikatakan sebagai cuping hidung dan epiglotis. Apa itu epiglotis? Nah, epiglotis itu adalah katup saluran pernafasan, di mana namanya saluran pernafasan ya, tentu udara masuk atau makanan yang masuk melalui mulut itu tentu tidak bisa bersamaan, maka harus dibantu oleh katup. Ketika makanan masuk, maka katup pernafasan akan nutup. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu fungsi dari epiglotis. Selanjutnya, letak dari tulang rawan fibrosa. Kamu perhatikan lagi ya, perhatikan dari rangkanya. Untuk tulang rawan fibrosa ini terletak di tulang belakang dan lutut. Sekarang kamu sudah tahu kan, paha ayam tadi berarti dia masuk jenis tulang rawan apa? Tulang rawan yang terdapat pada paha ayamnya si Upin Ipin tadi. Pasti bisa menjawab di mana. Oke, kita akan lanjut ke tulang keras. Nah, tadi kan rangka berdasarkan strukturnya ada dua ya. Ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, sekarang kita masuk ke tulang keras. Oke, sekarang untuk tulang keras, kita masuk ke dalam tulang keras ya. Dibagi menjadi dua berdasarkan posisi dan berdasarkan bentuk. Nah, minggu lalu kita sudah membahas yang berdasarkan posisi. Apa saja yang berdasarkan posisi ini? Yang pertama adalah bagian tengkorak, bagian badan, dan yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Anggota gerak masih dibagi lagi. Bagian anggota gerak bawah dan bagian anggota gerak atas. Nah, untuk bentuk tulang keras ini, tulang keras berdasarkan bentuk dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tulang pendek. Kemudian yang kedua itu adalah tulang pipih. Yang ketiga tulang pipa dan yang keempat adalah tulang tak beraturan. Nah, contohnya apa saja? Contohnya itu adalah yang pertama untuk tulang pendek, contohnya adalah tulang pergelangan tangan. Kemudian contoh untuk tulang pipih itu adalah tulang belikat. Bisa juga tulang tengkorak ya. Lalu ada tulang paha. Tulang paha ini masuk ke dalam contoh dari tulang pipa. Dan tulang tak beraturan ini dicontohkan pada tulang belakang. Oke, kita masuk ke persendian. Kamu tahu nggak sih berapa jumlah sendi dalam tubuh kita? Sendi dalam tubuh kita ini sangat banyak loh. Ada 360 buah sendi. Banyak sekali kan? Nah, tetapi sendi-sendi ini akan kita kelompokkan masuk ke dalam kelompok apa. Seperti yang kalian sudah pahami bahwa sendi fungsinya adalah penghubung antar tulang atau dinamakan sebagai artikulasi. Nah, berdasarkan sifat gerakan, sendi dibagi menjadi 3. Ya, jadi berdasarkan gerakan tadi. Ya, yang pertama itu adalah sendi mati atau dikatakan sebagai sinartrosis. Ya, sinartrosis adalah persendian yang sudah tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi saya ambil contoh ini pada susunan antar tulang pada tengkorak. Jadi ketika pada tengkorak ini itu sudah tidak bisa digerakkan sama sekali, ya. Kemudian yang kedua adalah sendi kaku atau yang dinamakan sebagai amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini adalah persendian yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Jadi kalau sendi mati itu tidak ada sama sekali, kalau sendi kaku ada tapi cuma sedikit
sekali ya, sedikit gerakan. Nah, contohnya ini terdapat pada hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada, ya. Ketika kamu bernafas, terjadi pergerakan, ya. Kemudian hubungan antar ruas tulang belakang dan hubungan antar tulang pergelangan tangan, juga kaki ya. Lalu yang ketiga ini adalah sendi gerak atau yang dinamakan sebagai diartrosis. Nah, diartrosis adalah persendian yang memungkinkan adanya banyak gerakan secara bebas. Coba sebutkan apa saja. Atau kamu di rumah coba gerakan. Ada enggak yang bisa digerakkan? Bagian tubuhmu yang bisa digerakkan, ya, ini masuk ke dalam sendi gerak. Jadi bagian tulang yang bisa digerakkan ini nanti masuk ke dalam diartrosis. Sedangkan yang tidak bisa digerakkan sama sekali ini masuk ke dalam sendi mati. Yang masih bisa bergerak tetapi sedikit adalah sendi kaku. Nah, ya, ada beberapa macam sendi untuk sendi gerak ya. Sendi gerak ini contohnya ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, dan sendi pelana. Kita lanjut ya. Baik. Coba kamu perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut kita bisa tahu bahwa di mana letak-letak sendi tersebut. Ya, sendi putar, sendi engsel. Ini sendi engsel. Ketika kamu menggerakkan tanganmu, ya, sendi geser ada pada tulang belakang. Dan sendi peluru itu terletak di antara tulang panggul dan tulang paha. Ya, sendi putar seperti itu. Nah, sendi mati digambarkan di ada terdapat pada gambar, yaitu gambar tengkorak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari sendi tersebut. Oke. Ciri-cirinya. Untuk sendi peluru, hubungan antar tulang yang gerakannya dapat dilakukan ke segala arah. Ini adalah sendi peluru. Kemudian contohnya adalah hubungan tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas. Kemudian contoh lainnya itu hubungan antara tulang gelang panggul dengan tulang paha. Itu masuk ke dalam sendi peluru. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini ciri gerakannya hubungan antar tulang yang gerakannya berputar atau rotasi. Ya, ujung tulang yang satu berputar pada ujung tulang yang lain. Contohnya yaitu hubungan antara tulang atlas pada tengkorak, ini pada bagian belakang ya, tulang atlas, kemudian terhadap tulang pemutar sehingga kepala bisa berputar. Makanya kepala bisa digerakkan. Dan hubungan antara tulang pengumpil dengan tulang hasta. Ya, tulang pengumpil dengan tulang hasta. Kemudian sendi pelana, ciri gerakannya adalah hubungan antar tulang yang gerakannya dua arah. Jadi dia hanya punya dua arah. Contohnya itu adalah hubungan antara tulang telapak tangan dengan ibu jari. Yang keempat itu adalah sendi engsel. Sendi engsel ciri gerakannya adalah hubungan antar tulang yang gerakannya satu arah. Ya. Contohnya sendi yang terdapat pada siku dan sendi yang terdapat pada lutut, pada siku, ya. Lalu sendi geser. Sendi geser adalah hubungan antar tulang yang gerakannya empat arah. Hubungan antar tulang penyusun telapak tangan dan telapak kaki. Dan hubungan antar tulang belakang. Gitu ya, untuk ciri-ciri gerakan dari setiap sendi.
Nah, kalau kamu perhatikan untuk sendi gerak ini, ya, pergerakannya kamu perhatikan gambarnya seperti ini ya untuk masing-masing sendi. Sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, dan sendi peluru. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke otot. Otot lebih sering kita sebut dengan daging. Jadi otot itu lebih sering kita sebut dengan daging dan merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang atau rangka. Kemudian dia dapat menggerakkan rangka karena sel-sel otot dapat berkontraksi. Dan berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apakah bentuknya? Kita akan melihat dulu perbedaan antara ketiganya, ya. Faktor pembedanya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah bentuk selnya, kemudian jumlah inti dan letak, lalu sifat kerja, pola warna, dan letak otot, ya. Nah, otot-otot ini mereka memiliki ciri-cirinya sendiri. Ada yang bekerja di bawah sadar dan ada yang bekerja dalam kesadaran. Contohnya, misalnya untuk otot lurik, dia bekerja di bawah kesadaran kita, jadi gerakannya cepat. Lalu ada yang bekerjanya di luar kesadaran kita, maka gerakannya lambat. Sama juga dengan otot jantung, dia bekerja di luar kesadaran sehingga gerakannya lambat. Nah, yang dimaksudkan adalah di luar kesadaran atau sadar itu maksudnya ketika misalnya otot jantung. Tentu ketika kita melakukan aktivitas kita tidak menyadari bahwa jantung kita itu melakukan gerakan. Nah, itu dimaksudkan dengan di luar kesadaran. Jadi kita beraktivitas seperti biasa tanpa merasakan bahwa ternyata jantung kita itu ternyata bekerja, ya. Nah, kemudian untuk gambarnya ini seperti ini ya. Otot jantung, kemudian ada otot polos dan otot lurik ya. Nah, otot jantung ini letaknya dicontohkan pada jantung manusia ya. Kemudian modelnya atau bentuknya ini berbeda. Sel otot lurik, sel otot polos, dan sel jantung. Baik, kita lanjutkan. Untuk kerjanya, sel otot ini mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksi. Lalu setelah berkontraksi, otot akan berelaksi. Cirinya, kalau otot itu berkontraksi, itu cirinya adalah mengerut, memendek, membesar, mengeras. Sedangkan ketika dia berelasi, dia akan mengendur dan memanjang. Saya ambilkan contoh seperti ketika kamu mengepalkan tanganmu, atau kamu melakukan seperti ini, ototmu ketika berkontraksi dan berelaksasi ya. Kemudian otot bisa berkontraksi karena adanya energi yang berupa ATP yang diperoleh dari hasil oksidasi makanan, terutama karbohidrat dan lemak ya. Agar tulang dapat bergerak diperlukan paling sedikit 2 otot yang bekerja. Nah, berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya otot antagonis dan otot sinergis. Apa itu antagonis dan sinergis?
Nah, kalau antagonis, ya, otot antagonis itu adalah dua otot yang bekerjanya itu secara berlawanan, antagonis ya. Lalu arah geraknya itu adalah ekstensor atau meluruskan dan fleksor membengkokkan. Contohnya otot bisep dan tricep yang ada pada lengan atas. Ya, ada lengan atas. Nah, jika lengannya yang di bawah itu ditekuk, maka otot bisep berkontraksi dan otot tricep berelaksi. Sebaliknya, jika lengan bawah diluruskan kembali, maka otot bisep itu berelaksi dan otot tricep berkontraksi. Yang mana bisep, yang mana tricep? Nah, ini ditunjukkan oleh gambar. Ya, coba kamu perhatikan. Kita lanjutkan untuk otot sinergis. Otot sinergis adalah dua otot yang bekerja secara bersamaan, sama-sama berkontraksi atau sama-sama berelaksi. Dan otot ini contohnya itu adalah otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik dan menghembuskan nafas, ya. Nah, contoh lainnya itu adalah yang terletak pada telapak tangan ketika menengadah dan menelungkup, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang yang pertama itu adalah rickettsia. Kamu perhatikan gambar pertama, pola kakinya, ya, pola kakinya. Kemudian kalau dilihat secara tulangnya, yang normal itu adalah gambar yang pertama. Ada tulisan normal bones, itu adalah tulang normal. Seharusnya lurus. Tetapi ketika dia mengalami rickettsia, itu dia akan membengkok seperti O atau bahkan seperti X. Ya. Nah, rickettsia ini terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Nah, kalau pada hasil ronsen, ya, kalau kamu perhatikan gambar di sebelahnya lagi, bentuk tulangnya seperti itu ya, O. Nah, ini terjadi pada anak-anak dan tulang kakinya itu tumbuh membengkok. Kemudian yang kedua, osteoporosis. Pasti ada yang tahu ya, osteoporosis. Nah, penyebabnya ini karena kekurangan kalsium dan umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Nah, kenapa ya kelainan ini bisa terjadi? Kalau kamu lihat di bagian gambar, normalnya tulang itu dia untuk kalsium yang normal, bentuk tulangnya bagus ya, tapi ketika dia mengalami osteoporosis, maka tulang-tulang tersebut akan mengalami pengeroposan. Ada di gambar sebelahnya, ya, di samping. Jadi dia seperti tulangnya itu menjadi rapuh, ya. Nah, kita lanjut lagi. Faktornya bagaimana? Apa yang menyebabkan faktor risiko osteoporosis? Nah, yang tidak dapat dirubah itu adalah yang pertama itu adalah karena riwayat keluarga, kemudian jenis kelamin, rasnya. Lalu 3 area yang rawan itu daerah panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Cara kita bisa mengubah dengan kurang aktivitas fisik ini bisa menyebabkan resiko osteoporosis. Kemudian kekurangan asupan kalsium, protein, dan vitamin D itu juga bisa menyebabkan resiko osteoporosis. Lalu kurang paparan sinar matahari, kurang berjemur ya. Lalu selalu mengkonsumsi minuman tinggi kafein, contohnya kopi dan alkohol. Lalu kebiasaan merokok dan konsumsi beberapa jenis obat.
Nah, kelainan pada tulang yang lainnya itu adalah artritis. Kamu perhatikan gambarnya. Nah, artritis ini adalah penyakit sendi di mana sendi atau penyakit sendi ini yang rusak sehingga sendi yang menjadi sakit dan bengkok bahkan tidak dapat digerakkan. Jadi sendi-sendinya rusak. Contohnya penyakit ini adalah rematik. Lalu bagaimana caranya kita mengurangi terjadinya artritis ini? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Nah, yang keempat untuk kelainan pada tulang yaitu fraktura atau dikatakan sebagai patah tulang. Nah, patah tulang ini kalau kamu perhatikan pada gambar ada beberapa jenis. Nah, kenapa bisa terjadi patah tulang? Nah, patah tulang ini terjadi karena mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ada dua jenis fraktura atau dua jenis patah tulang ya. Ada yang fraktura terbuka dan ada yang fraktura tertutup. Nah, dikatakan tertutup itu jika tulang yang patah itu tidak sampai menembus kulit. Ya, kamu perhatikan gambarnya. Ada enggak yang sampai menembus kulit? Nah, kalau yang tidak menembus kulit itu dikatakan sebagai fraktura tertutup. Sedangkan fraktura terbuka itu terjadi jika tulang yang patah itu keluar menembus kulit, ya. Nah, coba kamu perhatikan. Ada patah tulang miring, kemudian comminuta dan spiral ini masuk ke dalam fraktura tertutup, sedangkan yang majemuk ini masuk ke dalam terbuka ya. Kelainan pada tulang lainnya yang kelima itu adalah kyphosis, lordosis dan skoliosis. Ini sepertinya sedikit tidak kelihatan kelainan, tetapi terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Coba kamu perhatikan gambar yang di atas ya. Di gambar di atas, kira-kira kamu sukanya duduk yang seperti apa? Kebiasaan dudukmu seperti apa? Nah ya, kalau kyphosis ini ditunjukkan pada gambar A, ya. Kemudian lordosis ditunjukkan pada gambar B. Skoliosis itu dicontohkan pada gambar ketiga. Nah, apa itu kyphosis? Kyphosis adalah kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang kelebihan di bagian dada ke arah belakang. Kamu perhatikan gambarnya ya. Jadi ada dua kemungkinan ya, karena penyakit atau karena kebiasaan duduk yang salah. Kemudian lordosis. Lordosis itu adalah kelainan yang melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Ya, coba kamu perhatikan gambarnya. Jadi dia agak membusung. Nah, penyebabnya ini karena yang pertama ini karena rickettsia atau perut penderita yang terlalu besar. Misalnya karena kegemukan atau karena hamil. Dan karena kebiasaan duduk yang salah. Kemudian yang ketiga ini adalah skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping yang disebabkan oleh ada dua penyebabnya, yaitu karena polio dan kebiasaan duduk yang salah. Nah, bagaimana cara duduk yang benar? Kamu perhatikan pada gambar 4. Posisi duduk, kita tegak, membaca juga pada posisi standar. Kamu perhatikan gambarnya ya. Nah, bagi kalian yang sudah terbiasa duduk yang salah, coba sekarang mulailah membiasakan diri untuk cara duduk yang baik. Oke? Kita lanjut ya.
Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Jadi kita sudah mempelajari untuk bagian-bagian dari tubuh, untuk rangka, sendi, kemudian otot. Nah, bagaimana kita menjaganya? Nah, yang pertama, kita meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Ya, kayak kamu mengkonsumsi susu, kangkung, kedelai, olahan, ya. Kedelai dan olahannya itu contohnya apa? Ya, contohnya tempe, ada tahu, ya kan? Nah, lalu ada ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Ini kandungan kalsiumnya tinggi. Kemudian berjemur pada sinar matahari pagi untuk membantu pembentukan vitamin D. Ya, sinar matahari pagi loh, jangan siang. Oke, yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Ya. Kemudian yang keempat itu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga. Nah, ini fungsi kenapa kita belajar naik tangga? Turun naik itu kita membantu tulang yang kuat dan memperlambat kerapuhan tulang pada tubuh. Jadi olahraga ya, intinya adalah olahraga. Dan yang terakhir adalah menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Misalnya cara duduk tadi ya, kita harus biasakan yang benar. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, maka mulai menjaga tubuh kita sendiri, terutama sistem gerak pada tubuh kita. Nah, materinya sudah selesai dan saya akan memberikan ulangan, tapi akan kita laksanakan minggu depan. Ya, persiapannya yang harus kamu lakukan tetap belajar ya. Kamu mempelajari materi bab 1, yaitu sistem gerak pada manusia. Lalu ulangannya ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus, hari Kamis depan ya. Dan saya mau mengingatkan bagi kalian yang belum mengumpulkan video, silahkan untuk mengumpulkan video. Terakhir, yaitu kalian membuat ringkasan catatan ini, supaya kalian nanti ulangannya itu bisa lebih fokus, bisa dipelajari. Oke, sampai di sini ya materi kita, dan kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi bab 2, yaitu usaha dan gerak. Sampai berjumpa, selamat belajar, mempersiapkan ulangan, jangan lupa mengisi absen, kemudian latihan ya, dan persiapan ulangan. Terima kasih dan selamat belajar, sampai berjumpa lagi.